Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar satu nats firman Tuhan yang luar biasa, yang tentunya berkaitan dengan perayaan Hari Kebangkitan Yesus. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi kami akan belajar dengan kuasa daripada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang memberikan penerangan, memberikan pencerahan kepada kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan pelajari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita baca adalah dalam kitab Matius pasal yang ke-28. Kita akan membaca 10 ayat saja, walaupun kita akan pelajari seluruhnya. Mari kita membacanya, saya akan bacakan buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, terutama perempuan-perempuan yang setia kepadanya, harus melewati hari Sabat dalam kesedihan. Bagaimana tidak? Guru mereka telah mati. Oleh sebab itu, peristiwa di minggu pagi ini menjadi sangat penting bagi mereka, yaitu peristiwa kebangkitan. Namun peristiwa kebangkitan Yesus juga sangat penting bagi kita sekarang. Bapak Ibu, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita pelajari berkaitan dengan kebangkitan Yesus yang ditulis di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 20 ini. Yang pertama, kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta. Saya ulangi, kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta. Itu dijelaskan di ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kebangkitan Yesus itu bukan dongeng. Kebangkitan Yesus itu bukan mitos. Kebangkitan Yesus itu bukan cerita nenek-nenek tua, bukan. Kebangkitan Yesus bukan cerita orang tua untuk menina-bobokkan anaknya, bukan. Kebangkitan Yesus merupakan fakta. Ada 3 hal berkaitan dengan kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta. Yang pertama, fakta kebangkitan Yesus ditegaskan oleh malaikat. Fakta kebangkitan Yesus ditegaskan oleh malaikat. Malaikat di dalam bahasa Yunani itu angelos, ya. Itu adalah makhluk supranatural yang bertindak sebagai utusan. Malaikat adalah makhluk supranatural yang bertindak sebagai utusan. Kalau dia utusan, maka dia tidak bisa bohong. Sebab yang mengutus Tuhan. Kalau dia utusan, dia tidak mungkin berbohong. Jadi fakta kebangkitan Yesus ini ditegaskan oleh malaikat. Ini sesuatu yang benar. Apalagi di sana dikatakan malaikat Tuhan, angelos kuriou.
malaikat Tuhan, malaikat utusan Tuhan, malaikat dari Tuhan, malaikat milik Tuhan. Jadi malaikat ini tidak akan berbohong. Jadi fakta kebangkitan Yesus ditegaskan oleh malaikat itu sebuah kebenaran. Malaikat berkata, perhatikan ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini. Kata malaikat, ia tidak ada di sini. Jelas ini menunjukkan kubur. Karena menurut ayat 1 dikatakan bahwa pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Jadi ia tidak ada di sini. Malaikat menegaskan ia tidak ada di kubur ini. Mengapa? Oleh karena ayat itu selanjutnya mengatakan, sebab ia telah bangkit. Sebab ia telah bangkit. Ekerte. Sebab ia telah bangkit. Ekerte. He has risen. Ia telah bangkit. Kata ekerte ini berkala aoris, Bapak Ibu. Di dalam bahasa Yunaninya berkala aoris. Itu terjadi satu kali saja. Jadi ia telah bangkit satu kali saja. Kenapa satu kali? Ya matinya juga satu kali. Yesus tidak bangkit berkali-kali. Yesus bangkit cuma satu kali dan seterusnya hidup. Bapak Ibu, supaya yakin, malaikat menunjukkan tempatnya. Di ayat itu dikatakan ayat 6 ya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Mari, come on. Mari, lihatlah, datanglah. Lihatlah. Mari, come on. Datang, lihatlah. Kata lihatlah ini menarik untuk diperhatikan. Kata lihatlah dalam bahasa Yunani itu idt. Ini kala aorist imperatif. Ya. Jadi penjelasannya demikian. Lihatlah itu sebetulnya pengertiannya mulailah melihat. Mulailah lihat. Mulai lihatlah. Jadi mulai. Mengapa demikian? Di minggu pagi itu kedua perempuan itu sudah menengok kubur Yesus, tapi dia tidak sampai ke dalam. Tidak sampai ke dalam. Oleh sebab itu dikatakan, mari lihatlah. Masuk dalam. Lihat, buktikan sendiri. Lihat tempat pembaringannya itu. Jadi sebelumnya mereka hanya menengok saja, kemudian di sini ditegaskan, mari lihat. Ayo buktikan di mana Yesus itu dibaringkan. Lihatlah. Menarik di sini. Jadi ada usaha dari malaikat untuk meyakinkan mereka bahwa mereka harus ketahui bahwa fakta kebangkitan Yesus itu benar. Bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi fakta kebangkitan Yesus ditegaskan oleh malaikat di sini. Mereka harus tahu itu dan mereka harus percaya itu. Kalau kita perhatikan di sana ya. Jadi yang pertama dari bagian pertama ini, bahwa fakta kebangkitan Yesus ditegaskan oleh malaikat. Malaikat meyakinkan, berusaha meyakinkan perempuan-perempuan itu untuk melihat sendiri. Lihat, masuklah. Bahwa Yesus tidak ada di sini. Yang kedua dari bagian pertama, fakta kebangkitan Yesus adalah sesuai dengan apa yang Yesus katakan sendiri. Bapak Ibu, kalau kita belajar di ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya waktu memberitahukan tentang kematiannya, lalu disalib, mati, kemudian bangkit. Itu di dalam Matius pasal 16 ayat 21, Matius 17 ayat 23, dan Matius 20 ayat 19. Jadi fakta kebangkitan Yesus itu sesuai dengan perkataan Yesus. Yesus tidak bohong. Jelas itu. Ya. Fakta kebangkitan Yesus adalah sesuai dengan perkataan Yesus sendiri. Yesus tidak bohong. Yesus benar perkataannya. Dan amin, terjadi. Hal yang ketiga dari kebangkitan Yesus dalam sebuah kata ini adalah fakta kebangkitan Yesus ditegaskan oleh kehadiran Yesus sendiri. Nah, ini menarik nih. Yang pertama, fakta kebangkitan Yesus ditegaskan oleh malaikat. Yang kedua, fakta kebangkitan Yesus adalah sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Yang ketiga, fakta kebangkitan Yesus ditegaskan oleh kehadiran Yesus sendiri. Perhatikan ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi fakta kebangkitan Yesus ditegaskan oleh Yesus sendiri dengan kehadirannya. Menarik Bapak Ibu, di sini dikatakan tiba-tiba. Wah, menarik di sini dikatakan ya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka.
Ya, kalau orang Jawa bilang itu ujuk-ujuk. Ya. Ada yang mengatakan bahasa utara itu mak bedunduk. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk. Mengapa dikatakan di sana demikian? Karena Yesus kan memakai tubuh kemuliaan setelah kebangkitan. Jadi Yesus bisa menembus ruang dan waktu. Jadi kapan saja tiba-tiba ada di situ begitu ya. Jadi tiba-tiba. Tapi yang jelas bahwa Yesus itu meyakinkan murid-muridnya, kedua perempuan ini, bahwa fakta kebangkitannya itu benar. Jadi fakta kebangkitan Yesus ditegaskan oleh kehadiran Yesus di situ. Ini hal yang sangat luar biasa. Jadi fakta Bapak Ibu. Jadi ayat 1 sampai dengan yang ke-10 ini menegaskan bahwa kebangkitan Yesus adalah fakta. Kebangkitan Yesus adalah real, kenyataan, tidak bohong, bukan dongeng, bukan mitos, bukan cerita nenek-nenek tua, bukan cerita orang tua untuk meninabobokan anak, tetapi ini fakta. Kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Nah, ini sudah disaksikan oleh perempuan-perempuan itu. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Oleh sebab itu mari kita percaya dengan sungguh dan semakin kuat iman kita bahwa Yesus sudah bangkit dan itu real, itu nyata. Yang kedua, ada kebohongan untuk melawan fakta kebangkitan Yesus. Ini menarik. Yang pertama, kebangkitan Yesus itu fakta, tetapi yang kedua, ada kebohongan untuk melawan fakta kebangkitan Yesus. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15 di sana dijelaskannya, ada kebohongan untuk melawan fakta dari kebangkitan Yesus. Lihat, dusta atau kebohongan itu diperintahkan oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Ayat 11 mengatakan, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dimulai dari penjaga-penjaga yang masuk kota. Ini harus diperhatikan. Dimulai dari penjaga-penjaga yang masuk kota. Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa Golgota dan makam Yesus itu ada di luar kota. Yang sekarang kalau Bapak Ibu berkunjung ke sana itu Garden Tomb disebut sana, itu di luar kota Yerusalem. Jadi dimulai dari penjaga-penjaga yang masuk kota. Jadi menunjukkan bahwa makam Tuhan Yesus dan Golgota itu berada di luar kota. Ini menarik. Berarti kalau mereka masuk ke kota, berarti tugas penjagaan sudah selesai dong. Kalau belum selesai kan mereka harus menjaga di makam itu. Tapi mereka kok masuk kota. Berarti mereka menganggap sudah selesai, ya. Sudah selesai tugas mereka kalau begitu, menjaga makam itu. Tapi perhatikan maksudnya. Maksud mereka masuk ke kota itu untuk memberitakan fakta. Perhatikan. Ayat 11 tadi. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi. Memberitahukan segala yang terjadi, penjaga-penjaga itu tahu persis. Ada malaikat yang menggulingkan batu dan kebangkitan Yesus terjadi. Mayatnya tidak ada di sana. Dan mereka bermaksud untuk memberitahukan itu. Jadi mereka maksudnya itu untuk memberitakan fakta kebangkitan Yesus. Tapi menarik di sini, imam-imam kepala, kalau imam-imam kepala di sini sebetulnya menunjuk kepada Hanas dan Kayafas, itu tidak terima akan kenyataan itu. Perhatikan ayat yang ke-12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Imam-imam kepala tidak terima fakta yang disampaikan oleh serdadu-serdadu itu. Lalu mereka berunding dengan tua-tua. Tua-tua ini presbuteros ya, itu anggota Sanhedrin, anggota mahkamah agama. Sanhedrin atau mahkamah agama itu merupakan kelompok yang berkuasa dalam masalah keagamaan. Bahkan kadang-kadang secara
sosial juga mereka berkuasa, menguasai. Dan ada anggotanya, salah satu kelompok anggotanya adalah tua-tua ini, presbiteros. Jadi kalau kita perhatikan, imam-imam kepala Hanas dan Kayafas ini berunding dengan orang-orang Sanhedrin, mahkamah agama. Jadi kuat sekali mereka. Mereka pimpinan-pimpinan agama loh. Jadi mereka kuat sekali. Secara kedudukan mereka kuat. Secara keputusan-keputusan mereka kuat. Ini luar biasa. Saya menekankan di sini, mereka kuat sekali dalam hal ini. Berkaitan dengan kebohongan apalagi ya. Mereka kuat. Jadi imam-imam kepala berunding dengan tua-tua untuk melakukan kebohongan. Yang mereka lakukan adalah untuk mewujudkan ya kebohongan itu, supaya kebohongan itu bisa tersebar. Mereka memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi mereka menyuap para penjaga. Mereka menyuap serdadu-serdadu itu. Menarik di sini katakan sejumlah besar uang. Bapak Ibu, serdadu tidak satu di situ. Tidak dua di situ. Beberapa. Ada ahli Alkitab yang menjelaskan bahwa itu korps. Itu satu kelompok. Jadi kalau kita perhatikan sejumlah besar uang ini cukup untuk mereka. Berarti besar sekali uangnya. Banyak sekali. Perhatikan. Banyak sekali. Kepada Yudas Iskariot mereka memberikan 30 keping perak. Kepada orang-orang ini, kepada serdadu ini mungkin lebih. Karena jumlah orangnya banyak. Dan mereka terima. Mana mungkin serdadu itu menerima kalau jumlahnya sedikit. Pasti jumlahnya banyak. Dan mereka puas dengan pemberian itu. Berarti mereka menerima banyak. Maka dikatakan sejumlah besar uang. Wah, luar biasa. Perhatikan. Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi rela berkorban untuk kebohongan. Kita tidak tahu uangnya dari mana, tetapi ini di sini katakan bahwa mereka memberikan. Rela berkorban. Uang begitu banyak untuk apa? Untuk kebohongan. Walah, untuk kebohongan Bapak Ibu. Nah, masalahnya para penjaga serdadu itu menurut saja begitu. Menurut saja. Jadi dusta kebohongan itu diperintahkan oleh imam kepala dan tua-tua. Juga dusta dan kebohongan itu berlangsung lama Bapak Ibu. Berlangsung lama. Terjadinya kebohongan, terjadinya dusta itu berlangsung lama. Ayat 15b coba perhatikan. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Istilah sampai sekarang ini menunjukkan pada saat Matius menulis Injilnya ini. Dan itu adalah sekitar 30 tahun setelah kebangkitan Yesus. Luar biasa. 30 tahun setelah kebangkitan Yesus. Jadi menarik di sini bahwa cerita kebohongan itu bertahan lebih kurang 30 tahun. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini boleh dikatakan suatu usaha masif untuk kebohongan. Luar biasa ya. Ini imam-imam kepala, tua-tua Yahudi dan kemudian serdadu membuat satu cerita yang berbeda. Membuat satu cerita yang tidak fakta. Bukan fakta. Kebohongan yang mereka ceritakan tersebar jadi hoax. Jadi hoax ya. Ini luar biasa kalau kita perhatikan. Jadi ada kebohongan untuk melawan fakta kebangkitan Yesus. Wah, hebat. Luar biasa kebohongan itu. Bahkan Bapak Ibu, kebohongan dusta seperti ini ada sampai sekarang. Banyak orang menerima dan mempercayai bahwa Yesus tidak mati. Kemudian banyak orang mempercayai bahwa Yesus tidak bangkit sampai sekarang. Jadi ada kebohongan untuk melawan fakta kebangkitan Yesus. Tetapi kita adalah orang-orang yang setia Bapak Ibu. Kita orang-orang yang setia kepada kebenaran. Kalau kebenaran mengatakan bahwa Yesus faktanya bangkit, maka kita setia sebagai orang-orang yang setia kepada kebenaran. Ini yang harus ada di dalam hati kita. Lawan kebohongan itu. Sampaikan faktanya.
sampaikan faktanya. Orang percaya atau tidak, tetapi kita harus sampaikan faktanya. Bahwa Yesus bangkit. Jadi kebohongan apapun kita lawan dengan berita kebenaran. Fakta Yesus bangkit. Hal yang ketiga, kebangkitan Yesus memperkuat visi, misi yang harus diemban oleh para murid. Kebangkitan Yesus memperkuat visi, misi yang harus diemban oleh para murid. Itu ada di ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Perhatikan ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Rupanya ada orang-orang yang ragu-ragu ketika melihat Yesus. Ini bukan menunjuk kepada 11 murid, bukan. Tetapi menunjuk kepada orang-orang di antara 500 orang yang datang pada saat itu. Tetapi Yesus meneguhkan, ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bapak Ibu, kata kuasa yang dipakai di sini adalah exousia, bukan dunamis. Exousia. Exousia itu menunjukkan wibawa, menunjukkan hak, menunjukkan wewenang sebagai seorang penguasa, menunjukkan kuasa mutlak. Kalau dunamis itu yang kuasa yang misalkan mujizat munculnya itu dunamis. Tetapi kalau ini adalah exousia, hak sebagai seorang penguasa. Tapi perhatikan di sini itu diberikan ya. Yesus berkata kepada mereka demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bapak Ibu, kata diberikan ini ya di domi ini harus dipahami ya, harus dipahami sesuai dengan konteksnya, ya. Yesus ketika datang ke dunia, dia adalah anak Allah, yang berarti sehakikat dengan Allah. Yesus yang datang ke dunia itu menyerahkan kuasa itu, menyerahkan hak sebagai penguasa itu kepada Bapa. Yesus menyerahkan hak kuasanya itu kepada Bapa. Nah, kemudian dia menjadi manusia. Karena kalau dia masih memakai kealahannya, itu sulit untuk manusia menerima. Karena manusia itu dosa, ya, karena manusia. Maka dia menjadi manusia. Dan hak kealahannya diserahkan kepada Bapa. Nah, kemudian setelah bangkit, itu diberikan kepada Yesus. Jadi Yesus menerima kembali. Saya memahami kata ini sebagai dikembalikan. Jadi saya memahami kata ini sebagai dikembalikan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah dikembalikan segala kuasa di surga dan di bumi." Itu menurut saya. Lah menariknya, mengapa Yesus mengatakan itu? Oleh karena ada yang ragu-ragu. Mungkin mereka tidak dekat dengan kisah awalnya, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Mereka tidak dekat. Mereka hanya mendengar dari penempuan dan kemudian dari murid-muridnya untuk datang ke tempat itu untuk bertemu Yesus. Jadi mereka tidak mengerti secara jelas, maka mereka ada yang ragu-ragu. Nah, Yesus menegaskan, "Saya sudah menerima kembali kuasa itu. Karena saya sudah bangkit dan memakai tubuh kemuliaan. Saya terima kembali itu kuasa, itu hak, wewenang, kekuasaan absolut sebagai seorang penguasa." Tapi menarik di sini, setelah memberitakan itu, setelah menyampaikan itu, ada visi misi yang dijelaskan di sini. Ada visi misi. Itu kita mengenalnya sebagai amanat agung. Jadi kalau kita perhatikan di sana bahwa kebangkitan Yesus memperkuat visi misi yang harus diemban para muridnya. Visi misi. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat 19 dan 20, itu ada 4 kata kerja, ya. 4 kata kerja. Dikatakan di sana, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku," itu ya, "baptislah dan ajarlah." Poreu tentes, mateteu sate, baptisontes, dan didas kontes. Bapak Ibu, kata kerja pokok dari 4 kata itu adalah
mateteusate. Mateteusate. Muridkanlah. Muridkanlah. Sedang kata kerja yang lain, yang tiga itu adalah kata kerja partisip. Jadi saya membacanya, kalimat ini adalah bahwa amanat agung itu adalah memuridkan. Memuridkan. Menariknya, kata mateteusate ini adalah aorist imperatif, jadi mulai memuridkan. Jadi visi misi ini harus dijalankan oleh murid-muridnya. Mulai memuridkan yang lain. Mulai memuridkan yang lain. Yesus mengatakan, aku sudah bangkit. Jadi mulailah memuridkan yang lain. Mulailah membuat orang lain itu percaya, menerima. Termasuk menerima kebangkitan Yesus. Nah, ini menarik. Kata kerja pokoknya adalah memuridkan. Muridkanlah. Jadi saya memahaminya ini merupakan amanat agung. Muridkanlah. Sedang ketiga kata kerja yang lain yang berbentuk partisip itu adalah caranya. Jadi bagaimana memuridkan orang lain, itu harus pergi. Harus pergi. Ya sekarang sih di rumah saja katanya begitu. Tapi suatu kali ada kesempatan harus pergi. Harus pergi. Kemudian apa? Pergi. Baptis orang itu. Baptis baru ajar mereka. Tentu dalam baptis itu ada pengajaran awal ya tentang iman Kristen. Tapi setelah itu ajar mereka. Ajar mereka tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi amanat agung ini ada muridkan. Caranya pergi, baptis, dan ajar. Ini visi misi ini adalah visi misi yang diembankan kepada murid-murid Yesus. Jadi saya mengkaitkan di sini adalah bahwa kebangkitan Yesus itu memperkuat. Kebangkitan Yesus itu memperkuat visi misi yang harus diemban oleh para murid. Kebangkitan Yesus itu memperkuat amanat agung, memperkuat visi misi yang harus dijalankan oleh para murid. Menariknya bahwa Yesus menyertai mereka sampai akhir zaman. Tentu penyertaan Yesus di sini dikaitkan dengan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita sebagai orang percaya. Kalau kita sudah menerima penebusan Yesus, kemarin kita bicara masalah kematian. Kematian membawa penebusan. Kalau kita sudah menerima penebusan karena Yesus mati di kayu salib, apakah kita sudah menjalankan visi misi, yaitu amanat agung yang diembankan kepada kita? Ini pertanyaan buat kita. Bapak Ibu, luar biasa. Saya ingin mengulangi poin-poinnya. Yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta, bukan dongeng. Yang kedua, bahwa ada kebohongan untuk melawan fakta kebangkitan Yesus itu. Yang ketiga, kebangkitan Yesus memperkuat visi misi yang harus diemban oleh para muridnya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus. Happy Resurrection Day, itu saya menyebutnya. Memperingati hari kebangkitan Yesus. Suatu fakta dalam kehidupan sejarah manusia ini. Bukan dongeng. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus menang terhadap maut. Oleh sebab itu mari kita merenungkan betapa luar biasa kebangkitan Yesus ini. Karena dia bangkit, karena dia hidup, maka sesungguhnya itu menjadi jaminan bagi kehidupan orang yang percaya kepada dia. Anda dan saya adalah orang-orang yang menerima jaminan kehidupan kekal. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, kita akan mati selamanya. Kita akan neraka, masuk neraka. Tetapi karena Yesus bangkit, kita percaya kepadanya, maka kita juga akan bangkit dari kematian. Kita akan dibebaskan dari kematian kekal. Kita akan menerima kehidupan kekal. Kehidupan yang abadi. Itu sesuatu yang dirindukan oleh semua orang. Tapi kitalah yang akan menerima. Orang-orang percayalah yang akan menerima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah itu berkat yang luar biasa? Mari kita pahami, mari kita maknai kebangkitan Yesus ini dengan satu tindakan yang nyata. Kalau Yesus sudah menebus kita, kalau Yesus sudah memberikan jaminan kehidupan kita, kekal kita, maka kita harusnya menjalankan visi dan misinya.
yaitu memuridkan orang, menjadikan mereka murid Tuhan. Di samping itu sebetulnya kebangkitan Yesus itu merupakan jaminan kehidupan. Saya yakin bahwa bukan hanya jaminan kehidupan kekal yang pasti itu, tapi jaminan kehidupan yang sekarang, di mana kehidupan ekonomi yang sungguh sangat menyesakkan, kehidupan ekonomi yang tidak menentu ini, Yesus bangkit. Dia memberikan jaminan pemeliharaan dalam kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu mengaminkan ini? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah kebangkitan Yesus sungguh bermakna dalam hidup kita dan kita menjalankan visi misi itu. Jadi sekalipun ada banyak tantangan untuk melawan fakta kebangkitan Yesus, kita tetap jalan, kita tetap lakukan, kita tetap memuridkan orang. Karena itu adalah visi misi yang diembankan kepada kita. Kembali kita akan menghayati dengan sebuah lagu. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena kebangkitan Yesus yang kami peringati hari ini adalah fakta, bukan dongeng. Membuat kami bersyukur karena kami menerima jaminan kehidupan kekal. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami memaknai kebangkitan Yesus dalam hidup kami untuk menjalankan visi misi yang diembankan kepada kami, memuridkan banyak orang. Biarlah kami pergi membaptiskan dan mengajarkan kebenaran kepada mereka, sehingga mereka bisa menjadi murid Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami supaya kami menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus mengerjakannya dalam hati kami masing-masing, sehingga kami bisa melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya dan menerima berkat, katakan amin.